إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan Al-Qur'an dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia begitu jelas, begitu nyata, tidak terbantahkan pengaruhnya dalam kehidupan peradaban manusia. Lihatlah bagaimana Al-Quran diturunkan kepada kaum yang oleh Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran adalah kaum yang suka bertengkar. Balhum qaumun khasimun. Dalam surah Az-Zukhruf Allah Ta'ala gambarkan kaum atau umat yang Al-Quran diturunkan kepada mereka, kaum yang kesenangannya suka bertengkar. Kemudian juga Allah Ta'ala gambarkan sifat orang-orang jahiliyah. Allah Ta'ala katakan litunzira bihi qauman ludda, agar engkau memberi peringatan dengannya, yakni dengan Al-Quran, kepada kaum yang suka membangkang, suka membantah. Perhatikan ikhwah a'azani Allah wa iyakum, lihatlah Al-Quran diturunkan kepada kaum dengan dua sifat yang luar biasa, suka bertengkar, suka bermusuhan, suka membangkang. Kegemarannya adalah membantah, dan Al-Quran datang kepada mereka untuk memberi obat kepada mereka. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan sesuatu yang agung, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu tidak diragukan lagi, pengaruhnya begitu agung pula. Allah Subhanahu wa taala, wa innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari sisi Rabb alam semesta ini. Perhatikan saudara-saudaraku seiman dan seakhidah, Allah Ta'ala menyebutkan Al-Quran turun dari sisi siapa? Allah, Rabb, pencipta, pengatur, pemilik seluruh alam semesta ini. Dari sini kita harusnya mendapatkan gambaran bagaimana Al-Quran ini kedudukannya sebagai suatu petunjuk, pedoman yang agung. Kenapa? Dia diturunkan dari zat yang maha agung, diturunkan dari zat yang maha mengetahui, Al-Alim. Oleh karenanya apa yang ada dalam Al-Quran adalah suatu petunjuk kepada apa yang terbaik. Dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah, dia pula lah Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim, maka dia pula lah yang maha bijaksana, Hakim, Alimun Hakim. Maka Al-Quran pun isinya adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan keadilan. Tidak ada satupun isi Al-Quran yang ajarannya mengandung kezaliman. Kenapa? Karena dia datang diturunkan dari sisi Allah yang Alimun, yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita, dan Hakimun, yang maha bijaksana. Karenanya ajarannya, perintahnya, larangannya, syariatnya, petunjuknya
Seluruhnya adalah hikmah, penuh kebaikan, penuh maslahat. Kenapa? Karena Allah turunkan untuk kita semua. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an diturunkan melalui seorang utusan yang mulia. Allah mensifati Jibril alaihi salam dengan beberapa sifat yang mulia, menunjukkan bagaimana agungnya yang dia bawa. Kata Allah Azza wa Jalla, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran melalui seorang rasul, utusan karim, mulia. Yang membawa Al-Quran adalah makhluk yang mulia, yaitu Jibril alaihi salam. Secara umum malaikat adalah makhluk yang mulia, kiraman katibin, makhluk yang mulia. Kemudian Allah Ta'ala juga katakan dzi quwwatin, Jibril memiliki kekuatan. Inda dzil arsy makin, memiliki kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian muta'in, dia adalah malaikat yang ditaati oleh penduduk langit. Amin, terpercaya. Allah Ta'ala juga menyebutkan dalam Quran, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin. Kata Allah, sesungguhnya Al-Quran datang dari Allah Rabbul Alamin, diturunkan melalui ruh al-amin, yang terpercaya. Maknanya utusan Allah Azza wa Jalla yang membawa Al-Quran adalah makhluk yang amanah. Ia tidak akan berkhianat terhadap apa yang disampaikan. Ia tidak akan menambah-nambahi, dan ia tidak akan mengurangi. Dia memiliki kekuatan. Dia bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutnya dengan ruh. Dan juga Allah katakan nazzala bihi ruhul qudus. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui ruhul qudus, ruh yang disucikan. Al-Quran pun disebut oleh Allah Azza wa Jalla dengan ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah Al-Quran kami turunkan sebagai ruh dari sisi kami, yang membawahnya Allah katakan ruh. Bukankah ruh menghidupkan sesuatu yang mati? Karena apa yang dibawa oleh Jibril adalah Al-Quran yang disifati dengan ruh, yang menghidupkan hati manusia. Hati yang kering, hati yang gersang, apabila dibacakan Al-Quran, apabila bersentuhan dengan Al-Quran, maka hatinya akan hidup dengan kebaikan. Oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Al-Quran, agungnya Al-Quran. Pertama, dari sisi yang menurunkannya, zat yang maha agung. Kemudian Al-Quran pun disifati dengan Al-Quran dengan yang agung. Kata Allah, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang, yakni surah Al-Fatihah, wal Qur'anal azim, dan Quran yang agung. Allah Ta'ala mensifati dengan Al-Quran dengan Al-Quranul azim, Al-Quran yang penuh dengan keagungan. Maka Al-Quran yang agung pun juga memiliki pengaruh yang sangat agung kepada makhluknya. Hadirin saudara-saudaraku seiman dan seakidah, oleh karenanya Allah Ta'ala juga mensifati Al-Quran dengan apa? Ladaina la'aliyun hakim, wa innahu fi ummul kitab ladaina la'aliyun hakim. Kata Allah SWT, sesungguhnya Al-Quran ada dalam kitab yang terpercaya, ummul kitab, yaitu kitab Lauhul Mahfuz, datang dari kitab Lauhul Mahfuz yang terjaga. Tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Kitab induk, ladaina, dari sisi kami, la'aliyun, maha tinggi, penuh ketinggian. Maknanya Al-Quran dari sisi tempatnya datang dari ketinggian. Makanya Allah Ta'ala katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan. Makna turun adalah sesuatu dari atas ke bawah. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril dari tempat yang tinggi, maupun kedudukannya, kemuliaannya tidak ada yang menandingi. Al-Quran adalah kitab samawi yang paling mulia di antara kitab-kitab samawi yang lain. Di antara kitab-kitab yang Allah turunkan, mulai dari Taurat,
mulai dari Zabur, mulai dari Injil, kemudian Al-Quran, maka Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya dibanding dengan kitab-kitab Allah yang lain yang turunkan kepada nabi-nabi sebelum kita, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hakim, Allah mensifati Al-Quran sebagai kitab yang penuh dengan kebijaksanaan. Maknanya seluruh kandungan Al-Quran mengandung hikmah. Tidak ada satupun isi Al-Quran main-main. Tidak ada satupun isi Al-Quran batil. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Seluruh beritanya benar. Seluruh ajarannya penuh hikmah. Tidak ada kezaliman di dalamnya. Perintahnya pasti kebaikan. Larangannya mengandung kebaikan. Larangannya pasti mengandung kemudaratan yang harus kita tinggalkan. Demikianlah Al-Quran. Allah sifati dengan Hakim, Maha, atau sesuatu yang datang dengan bijaksana. Oleh karenanya, dan kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala seringkali mensifati Al-Quran dengan kitab yang penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati walidhkar ulul albab. Kata Allah azza wa jalla, kitab ini kami turunkan, kitab yang penuh berkah. Apa artinya berkah? Mengandung banyak manfaat, mengandung banyak kebaikan, kebaikan yang melimpah. Al-Quran bahkan sekadar hanya dibaca saja mengandung, memberikan, dapat diberi pahala oleh Allah azza wa jalla. Alladzi yatatatta'u wa huwa syakun alaih falahu ajrani. Kata Nabi SAW, orang yang terbata-bata kesulitan membaca Al-Quran, maka baginya 2 pahala. Bagaimana dengan yang mahir membaca Al-Quran? Ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan utusan yang mulia, itu para malaikat yang mulia. Lihat, semakin kita banyak membaca Al-Quran, maka rasakan semakin banyak berkah yang akan kita rasakan. Bagaimana keberkahan seberbanding lurus dengan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Maka anak-anakku sekalian, para santri tahfiz, bersyukur kalian mulai dari 3:30 subuh sampai 9:30 malam kalian membaca ayat yang penuh berkah ini. Maka keberkahan akan mengalir kepada kalian. Semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin banyak keberkahan yang bisa kita rasakan. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk membacakan Al-Quran rumah-rumah kita. Bacakan Al-Quran di rumahmu. Jangan samakan Al-Quran, jangan samakan rumahmu seperti kuburan, sepi dari bacaan Al-Quran. Maka lihat, rumah yang dipenuhi dengan bacaan Al-Quran adalah rumah yang mendapatkan keberkahan. Tempat yang dimana banyak Al-Quran diturunkan, tempat di mana Al-Quran banyak dibacakan, menunjukkan tempat itu penuh berkah. Kampung kita ini, Kampung Bubulak, ada banyak pesantren di sini, ada banyak tempat-tempat belajar. Salah satunya yang kita ada sekarang ini, Ma'had Tahfiz Al-Quran. Ada 68 santri yang senantiasa mulai dari pagi sampai malam membaca kitab yang mulia ini. Bayangkan bagaimana keberkahan yang mengalir di kampung kita ini. Karena ini janji Allah subhanahu wa ta'ala, keberkahan bersama dengan orang yang membaca Al-Quran. Bahkan orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, orang yang membaca dan mempelajarinya adalah orang yang terbaik di sisi Allah azza wa jalla. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan dan mempelajari Al-Quran. Lihat, perhatikan, Nabi mengatakan khairukum, al-khairiyah secara mutlak. Yang terbaik di sisi Allah bukan yang mempelajari ilmu umum, bukan yang mempelajari ilmu kedokteran, bukan yang mempelajari ilmu fisika. Yang terbaik, kata Nabi, adalah mereka yang mempelajari kitabullah, mengajarkannya ini. Ini yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah, kota Makkah dan kota Madinah pun menjadi tanah terbaik di muka bumi ini, karena 2 tempat inilah tempat diturunkannya Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia terbaik karena Al-Quran diturunkan kepadanya. Bahkan kita ini umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan kepada manusia. Kenapa? Karena di sisi kita ada Al-Quran yang terbaik. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lihatlah
bagaimana Al-Quran memberi petunjuk kepada kaum yang Allah sifati dengan kaumun khasimun, suka bertengkar, kaumun ludda, suka membangkang, suka membantah. Tapi lihat, ketika Al-Quran mereka baca, ketika Al-Quran mereka tadabburi, ketika Al-Quran mereka amalkan, mereka menjadi manusia terbaik di muka bumi ini. 23 tahun ayat diturunkan, mereka menjadi manusia-manusia terbaik di muka bumi ini. Lihat bagaimana pengaruh Al-Quran. Mereka tadinya adalah kaum yang suka membunuh anak perempuan mereka. Mereka suka berperang hanya dengan masalah-masalah sepele. Mereka menyembah patung. Mereka bikin patung dari roti. Setelah dia sembah, dia lapar, dia makan kembali rotinya. Mereka memakan bangkai, meminum khamar. Mereka menyembah patung-patung, mengotori kesucian tanah haram Ka'bah dengan 360 patung. Tapi ketika Al-Quran datang kepada mereka, hati mereka hidup. Lihat bagaimana pengaruh Al-Quran kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'alaan. Bagaimana Al-Quran bisa melembutkan hatinya yang penuh dengan kekasaran menjadi penuh kelembutan. Lihat bagaimana Jubair bin Mut'im yang suka menyembah berhala, ketika mendengar Al-Quran dibacakan, kata beliau, kada yatiru qalbi, hampir jantungku melayang. Ketika Nabi SAW membacakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu tidak ada, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Apakah mereka menciptakan langit dan bumi tetapi mereka tidak yakin? Ketika mendengar ayat ini, masuk ke relung hati seorang penyembah berhala bernama Jubair bin Mut'im, membangkitkan fitrahnya, memasuki relung hatinya yang paling dalam. Lalu kemudian mengatakan, itulah pertama kali iman menyentuh hati saya yang kotor. Lihat pengaruh Al-Quran. Sehingga dulu orang-orang kafir ketika dibacakan Al-Quran, dampak pengaruhnya luar biasa. Sehingga mereka selalu mengatakan, jangan dengerin Al-Quran. Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran, wa qala alladhina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'an wa alghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata, jangan dengerin Al-Quran ini. Dan ini dipakai sebagai metode strategi mereka sepanjang zaman. Ada seorang menteri persemakmuran Britania pernah berpidato di depan parlemen. Ini kaum penjajah. Selama kaum muslimin di tengah mereka ada Al-Quran, kita akan sulit untuk menjajah dan mengalahkan mereka. Maka satu-satunya cara melemahkan Islam adalah jauhkan Al-Quran di kalangan mereka. Jauhkan anak mudanya membaca Al-Quran. Jangan mereka membaca Al-Quran, karena ini adalah faktor kemenangan mereka. Betul kata Allah Azza wa Jalla. Allah abadikan perkataan orang kafir, la tasma'u lihadzal Quran. Mereka kalau dibacakan Quran, mereka saling berteriak, jangan dengerin, jangan dengerin. Wal ghaufi, buat hiruk pikuk agar kita tidak mendengarkan Al-Quran. Maka mereka bikin tontonan, mereka bikin program-program acara agar kaum muslimin jauh dari Al-Quran. Mereka sebarkan gaya hidup musik, gaya hidup tontonan, gaya hidup yang kemudian anak-anak kita jauh dari Al-Quran. Betapa sedikit anak-anak yang mau menjadi penghafal Quran. Mereka rata-rata mau jadi YouTuber, mau bikin konten ini, mau bikin konten ini. Itulah strategi besar mereka, melumpuhkan kaum muslimin. Apa? Jauhkan Islam dari Al-Quran. Karena di sini kata mereka, la'allakum taghlibun, agar kalian bisa mengalahkan orang Islam adalah apa? Jangan dengerin Al-Quran. Wa al-ghaubi, bikin hiruk pikuk agar mereka tidak mendengarkan Al-Quran ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sedikit pembahasan tentang bagaimana Al-Quran keagungan ini memotivasi kita untuk terus berinteraksi, bermuamalah, membaca, mentadabburi Al-Quran ini, karena pengaruhnya yang begitu kuat dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah taala di banyak tempat di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk membacakan Al-Qur'an, berdakwah dengan Al-Qur'an. Bahkan Allah taala menyebut berjihad dengan Al-Qur'an. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan engkau ikuti orang-orang kafir dan berjihadlah dengan Al-Quran, dengan jihad yang agung. Perhatikan, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berjihad dengan orang kafir. Melalui apa? Melalui Al-Quran. Oleh karena itu kata para ulama, orang-orang yang sibuk mempelajari Al-Quran adalah mereka mujahid. Anak-anakku yang sedang berjuang mempelajari Al-Quran siang dan malam, sejatinya antum adalah mujahid, karena Allah perintahkan kita berjihad dengan Al-Quran. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad ada dua, jihad dengan pedang dan jihad dengan ilmu. Dengan Al-Quran ini kalian berjihad anak-anakku, karena kata Allah wajahidhum bihi. Bahkan Allah mensifati jihad ini dengan jihad yang besar. Berjihadlah dengan orang kafir dengan Al-Quran, dengan jihad yang agung. Kemudian juga di banyak ayat, di banyak tempat Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berdakwah dengan Al-Qur'an. Betapa banyak kita dapati sekarang orang berdakwah dengan tanpa Al-Qur'an. Mereka berdakwah dengan musik, mereka berdakwah dengan lucu-lucu. Tidak akan bisa memberi pengaruh kecuali dakwah itu isinya adalah Al-Qur'an. Ada seorang kafir namanya Utbah bin Rabi'ah, pembesarnya Quraisy, diutus orang Quraisy untuk menundukkan Nabi karena dia memiliki kepandaian berbicara. Tapi apa yang terjadi setelah dia berbicara panjang lebar, lalu Nabi mengatakan, "Apakah sudah selesai pembicaraan wahai Abul Walid?" Sudah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Fussilat, Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Apa yang tadi? Dan beberapa ayat sesudahnya. Surah Fussilat dibacakan, Nabi tidak mengucapkan apa-apa kecuali membacakan Al-Quran, saudara-saudaraku. Apa yang terjadi? Diam dan tertunduk Utbah bin Rabi'ah. Kesombongannya langsung jatuh di hadapan Al-Quran. Hatinya langsung tunduk dengan Al-Quran. Kemudian dia pulang menemui kaumnya. Mereka mengatakan, "Wahai kaumku, ikutilah apa yang saya katakan. Sesungguhnya yang aku dengar bukan syair, bukan sihir, bukan tenung. Sesungguhnya yang aku benar-benar ikutilah dia. Ikutilah perkataanku, biarkan dia berdakwah. Jangan ikuti hawa nafsu kalian." Kata orang-orang kafir, "Wahai Utbah, wahai Abul Walid, kau telah kena sihir Muhammad." Coba bayangkan, bagaimana Al-Quran bisa merubah, ya. Bagaimana pengaruh Al-Quran. Bahkan terakhir kita sampaikan Bapak Ibu yang belakang, Bapak-bapak sekalian, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Dalam surah Al-Hasyr, jika seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung, maka engkau akan dapati gunung itu khashi'an, tunduk takut, mutasaddian, dan terpecah-pecah min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Azza Jalla. Bayangkan saudara-saudaraku seiman dan seakidah, gunung yang kokoh, gunung yang keras, tapi jika Al-Quran diturunkan kepada mereka, maka gunung yang kokoh dan keras akan hancur lebur dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita manusia? Seharusnya manusia jauh lebih takut karena manusia Al-Quran diturunkan kepada kita. Oleh karena hadirin yang dimuliakan, lihat bagaimana pengaruh Al-Quran. Maka anak-anakku sekalian, bersemangatlah kalian mempelajari Al-Quran, karena pengaruhnya begitu agung, begitu besar pengaruhnya jika kalian ikhlas untuk mempelajarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي